Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Saya akan menelisiknya eksklusif. Presiden memberi kebebasan kepada semua menterinya untuk melakukan popularitas dan menaikkan popularitas dan elektabilitas. Dan saya kira sebagai sebuah proses demokrasi ini cara yang sehat untuk memilih pemimpin-pemimpin. Makin banyak makin bagus. Kami sendiri di Gerindra, kami sendiri melihat itu sebagai sesuatu yang baik. Rakyat pilihan-pilihannya makin banyak makin bagus. Saudara, saya bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono. Saya ingin mengkonfirmasi soal pernyataan dari Sekjen Partai Gerindra yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah mulai membolehkan menterinya bebas untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas. Bung Ferry, sehat selalu. Ya, menurut saya sih sebenarnya gini, itu kelihatannya belum ditanya nih. Oke, silakan. Doorstop itu ke teman-teman media nanya ke Sekjen gitu. Mungkin kaitannya dengan beberapa daerah-daerah di Partai Gerindra yang sudah mengusulkan Pak Prabowo untuk kembali bersedia menjadi calon presiden tahun 2024 gitu. Jadi dengan interpretasi yang ada, mungkin Sekjen menyampaikan bahwa Presiden tentu tidak melarang sekiranya ada menteri-menteri yang punya keinginan untuk meningkatkan popularitas maupun elektabilitasnya dalam konteks 2024 gitu. Mas. Jadi bukan pernyataan Pak Presiden seperti ini, enggak, tapi apa yang dipahami oleh Muzani terhadap pernyataan Presiden, meskipun tidak sama persis. Ya, sebenarnya kan sebelumnya juga ada peristiwa tentang pemasangan billboard dari misalkan dari Pak Puan, dari Pak Erlangga Hartarto, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh beberapa menterinya ya, yang sebenarnya itu menimbulkan interpretasi dari kita semua bahwa Presiden membolehkan gitu. Tetapi apakah Presiden secara verbal pernah menyampaikan itu, tentu kita harus konfirmasi ke beliau langsung, ke Presiden gitu. Tapi yang saya ingin sampaikan ya Mas Aiman dalam konteks ini adalah kalau itu benar dari Presiden dan Presiden membolehkan sekarang dalam pengertian boleh itu mendorong gitu, itu menurut saya Presiden agak salah ini, karena sebaiknya Presiden meminta kepada seluruh pembantu-pembantunya termasuk menteri dalam hal ini untuk bekerja sebaik-baiknya dalam rangka untuk memulihkan ekonomi, menyelesaikan masalah pandemi COVID-19. Jadi Anda nggak setuju nih kalau Presiden memang benar mengatakan ini, yang maknanya adalah membebaskan para menteri untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas untuk Capres 2024. Iya, menurut saya kan 2024 masih lama 2024. Jadi fokusnya sebaiknya Presiden meminta kepada seluruh jajarannya kabinet untuk fokus menyelesaikan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, kalau ini sebaliknya dilakukan oleh Presiden, membolehkan atau bahkan mendorong, saya khawatir nanti interpretasi pembantu Presidennya juga bisa lain kan. Sekarang ada juga contoh misalkan Mas Aiman yang sebenarnya kurang baik ya yang dilakukan oleh menteri gitu, misalkan dengan menggunakan fasilitas dari kementerian yang ada, yang bersangkutan melakukan kampanye yang konteksnya memang untuk pencitraan aja gitu. Kalau disebutkan tahun politik masih lama, pemilu masih lama, Gerindra udah ada capresnya, Pak Prabowo Subianto. Kalau di internal Partai Gerindra itu sebenarnya ada harapan gitu, mereka juga punya pertimbangan yang didukung Pak Prabowo dalam hal ini misalkan di internal Partai Gerindra untuk bersedia kembali dicalonkan. Itu juga banyak yang mendukung, membentuk relawan dan lain sebagainya. Menurut saya itu juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jadi masih lama, kalau masih lama nggak usah dari sekarang dukungnya. Enggak. Di Partai Gerindra belum ada pembahasan tentang 2024. Pak Prabowo sendiri juga menurut saya masih sering keliling ke beberapa negara untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian meskipun faktanya adalah Pak Prabowo menjadi calon tunggal sejauh ini, tidak ada calon lain dari Partai Gerindra. Kalau di internal Partai Gerindra sih hampir seluruh keluarga besar Partai Gerindra tentu masih mengharapkan Pak Prabowo untuk bersedia jadi calon presiden lagi. Perlu gas baru, tidak ada nama lain selain Pak Prabowo. Sementara ini sih menurut saya belum ada. Jadi ya
Kalau di Partai Gerindra, dan kebetulan gini Mas Aiman, Prabowo itu surveinya Mas Aiman, Ya. alhamdulillah sampai dengan saat ini masih cukup tinggi, Betul. popularitas dan elektabilitasnya. Bahkan Jadi beberapa kali nomor 1. pertimbangan itu juga mendasarkan kepada seluruh keluarga besar Partai Gerindra untuk tetap kembali mencalonkan Pak Oke. Prabowo. Artinya Nah, kalau yang kemungkinan aneh besar itu Pak kalau Prabowo surveinya kecil tapi dicalon-calonkan, itu tuh yang agak kurang cocok. Gitu. ini mentang-mentang survei nomor 1 jadi pede banget. Bukan. Jadi kalau pertanyaannya itu kalau tidak mendasarkan pertimbangannya terhadap hasil survei, itu kan aneh kalau kemudian memaksakan, kalau partai tersebut memaksakan. Artinya siapapun pasti dengan logika sederhana pasti yang berpikir Pak Prabowo pasti jadi capres 2024 kalau elektabilitas selalu tinggi, dan faktanya sekarang udah 3 tahun terakhir ini 3 besar selalu dalam posisi survei. Pertanyaan saya, bagaimana kemudian Pak Prabowo menjaga agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politiknya ke depan? Ya, kita semua lihat ya, kalau Pak Prabowo kan karena popularitasnya sudah tinggi, kemudian elektabilitasnya juga tinggi, saya rasa Pak Prabowo tidak memikirkan gitu untuk kemudian menggunakan fasilitas yang ada di Kementerian Pertahanan, misalkan untuk konteksnya meningkatkan lagi popularitas dan elektabilitas. Jadi menurut saya memang ini menjadi persoalan yang tadi yang saya contohkan adalah terutama kepada mereka yang menjadi pembantu presiden atau kepala daerah yang merasa perlu untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitasnya. Dan yang nggak boleh dan harus kita jaga sama-sama adalah menggunakan fasilitas untuk pencitraan itu. Oke. Bukankah ketika menteri kemudian ada niat untuk capres, pasti dia akan bekerja bagus. Dengan catatan jangan sampai menggunakan fasilitas negara. Jadi sah-sah aja sebenarnya, asal tidak menggunakan fasilitas negara. Kuncinya itu. Iya dong. Itu harus kita jaga sama-sama Mas Aiman, supaya haknya itu tidak kemudian melanggar atau menjadi sesuatu yang kurang baik buat demokrasi kita. Artinya menteri nyapres atau niat nyapres sekarang hal yang positif. Ya kan nggak bisa dilarang. Tapi yang harus dilarang, yang kita semua harus mengawasi adalah supaya jangan fasilitas kekuasaan yang ada yang melekat di dalam orang-orang tersebut itu menjadi kemudian digunakan untuk hal-hal yang kurang ada manfaatnya terhadap masyarakat. Termasuk juga Gerindra akan mengingatkan Pak Prabowo ketika melakukan itu. Saya rasa sama, semua harus berkewajiban. Oleh karena itu kita juga berkewajiban juga untuk mengingatkan semua pihak sebenarnya. Gitu. Betul. Ya. Baik, terima kasih Bung Ferry Juliantono. Mas Aiman, terima kasih Mas Aiman. Terima kasih. Sehat selalu Bung Ferry. Kalau Pak Jokowi mempersilahkan untuk para menterinya meningkatkan popularitas dan elektabilitas, maka muncul dugaan Pak Jokowi menjadi kingmaker, penentunya. Kalau survei dari ARSC kemarin, faktor Jokowi ini masih menjadi penting. Tantangannya adalah publik juga nggak mau sebenarnya kalau Pak Jokowi mau jadi presiden lagi di 3 periode. Jadi gini kesimpulannya, orang baru asal ada sedikit bayang-bayang Jokowi di belakangnya. Saya akan menelisiknya eksklusif